Jelang puncak ibadah haji, jemaah calon haji khusus sudah tiba di Mekah. Seperti apa kemudian kegiatan mereka di sana? Sudah bergabung bersama kami ada manajer produksi CNN Indonesia, ada Indria Nursanti. Halo Santi, selamat siang waktu Jakarta. Santi, bisa dijelaskan kepada kami apa agenda para calon haji khusus hari ini? Kemudian apakah suasananya mendukung, cuacanya mendukung di sana? Silakan Santi. Terima kasih Puspa. Kami tiba di kota Mekah tadi malam, kira-kira pukul 23 waktu Mekah. Kemudian setelah bersih-bersih dan makan, kita langsung melaksanakan ibadah umroh. Sekitar pukul 1 dini hari kami mulai melakukan ibadah umroh, kemudian selesai menjelang subuh dan langsung dilanjutkan dengan sholat subuh. Nah, kalau untuk kegiatan hari ini sendiri, kemungkinan akan lebih banyak kegiatan bebas atau ibadah mandiri, jadi kami akan memperbanyak ibadah di Tanah Suci Mekah ini, misalnya sholat sunnah atau sholat wajib 5 waktu di masjid, kemudian membaca Al-Quran di depan di depan Ka'bah begitu ya, kata mumpung ada di Masjidil Haram kita perbanyak ibadah pribadi. Kemudian baru nanti kemungkinan besok kita akan melakukan ziarah ke beberapa tempat di kota Mekah. Kalau suhu sendiri di kota Mekah ini ternyata lebih rendah dibandingkan dengan kota Madinah. Jadi sekitar 3-4 derajat lebih rendah dari kota Madinah. Kalau di pagi ini kira-kira 36 derajat Celcius. Kalau siang biasanya 43-44. Cukup panas namun masih lebih dingin sedikit dibanding Madinah. Begitu Puspa. Baik, ini semua calon haji, jemaah calon haji sudah rampung, sudah bersiap akan melaksanakan puncak ibadah haji di sana. Bagaimana Anda melihat pengamanan yang sudah dilakukan oleh pemerintah dari Arab Saudi dan juga pengelola Arab Saudi, pengelola haji di Arab Saudi? Terima kasih Puspa. Pengamanan di sini lumayan ketat ya sekarang karena kami melihat di sudut-sudut kota Mekah, di sudut-sudut Masjidil Haram ini banyak sekali polisi berjaga. Kemudian kalau kita tidak membawa identitas biasanya akan ditanya, akan dipanggil begitu ya. Karena memang kan seperti yang kita tahu ada insiden beberapa haji yang melakukan ibadah haji tetapi visanya bukan visa haji demikian ya. Sehingga dari pemerintah Arab Saudi sendiri memperketat penjagaan begitu. Kemudian tadi malam juga bis kami sempat dicegat, kemudian diperiksa satu persatu apakah benar nama yang ada di dalam manifest perjalanan begitu ya, sama dengan apa yang ada di dalam bis. Jadi benar-benar sangat teliti, benar-benar diperiksa satu persatu. Kemudian ketika sudah tiba di Mekah pun, kalau kita ingin beribadah di Masjidil Haram, kalau tidak membawa identitas yang ada barcode-nya, biasanya akan ditanya-tanya. Begitu Puspa. Baik, kalau dari calon jemaah haji asal Indonesia sendiri, Santi, bagaimana PPIH bisa mengantisipasi kali ini ada lonjakan ekstrim, cuaca ekstrim, bagaimana antisipasi mereka, apakah sudah cukup bisa mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan agar tidak terjadi? Saya kemarin sempat bertemu di Madinah, petugas PPIH, dan mereka cukup sigap menempatkan petugasnya di beberapa sudut kota Madinah. Kemudian ini di Mekah juga, saya belum sempat bertemu dengan mereka, tapi saya pikir pasti mereka juga akan menempatkan beberapa petugas ataupun petugas haji, demikian ya, pengawas haji untuk mengantisipasi apabila terjadi sesuatu terhadap jemaah haji. Karena kemarin saya sempat berbincang dan mereka mengatakan bahwa nanti akan ada beberapa posko untuk pusat informasi, kemudian kalau ada yang tersesat gitu mereka akan membantu. Baik, baik. Kita harapkan ada evaluasi dari pelaksanaan haji tahun lalu supaya hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi kembali di tahun ini. Indria Nursanti, manajer produksi CNN Indonesia, terima kasih. Selamat beribadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.